Halo semuanya, selamat malam. Halo, halo. Halo Kak, Gimana kabarnya? baik, Oke. Ali gimana kabarnya? baik. Wih, ya, oke deh. Berarti ini sehat-sehat semua ya, karena cuacanya hujan terus. Aku harapin kalian sehat terus, jaga kesehatannya. Oke, hari ini kemungkinan kita berempat kalau nanti Caca datang. Tapi Sumeda hari ini kebetulan lagi ada acara keluarga, jadi Sumeda belum bisa ikut kelas hari ini. Hmm, Bentar, aku mau nanya apa ya? Di sini suka main game nggak, teman-teman? Kak, Ada yang suka main game nggak? Game HP atau apa gitu? Ada yang suka main game? Aku mau nanya sih, soal aku penasaran. eh, Anak SD sekarang tuh game-gamenya apa ya? Setahu aku kebanyakan tuh Roblox. Nah, masa semua Roblox sih? Aku mikir gitu ya. Walaupun aku belum tahu tuh senangnya apa. Tapi di sini juga main Roblox semua ya? Halo? Atau nggak ada yang main game juga? Belajar aja. Oke. Rosalyn juga main Roblox. main Selain Roblox apa? Atau Roblox aja? Avatar World, Apa? Avatar Avatar? World. Avatar Lord? Yo, 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 yo. Wow, wow, wow. Kalau Ali, main Roblox doang? Atau ada yang lain nggak? Main Apa? Selain Roblox apa? Atau Roblox aja? hmm, Football 2025 Wis, di laptop atau di konsol atau di HP? HP. Wih, keren, keren. Mainnya football 2025 ya? Wow. Laki banget tuh kalau bola. Tim favorit apa, Ali? Tadi kan kamu suka bola nih. Tim favorit apa? Atau nggak ada? Real Madrid. Real Madrid. Oke, keren. Banyak juaranya tuh Real Madrid. Liga Champion mesti juara terus. Kebanyakan. Oke, hari ini kita akan belajar lagi matematika, teman-teman. Hmm, yang kelas kemarin sih sedikit lebih cepat ya selesainya. Aku harap kelas ini biasa aja sih, nggak harus cepat-cepat. Aku harap nggak molor hari ini karena nanti ada 4 soal. Jadi dikerjain baik-baik, jangan buru-buru. Yang penting kalian ngerti jawabannya. Jadi walaupun nanti salah, dilihat dulu itu kesalahannya di mana. Jadi kita tahu nih bisa mengoreksi bahwa oh kesalahan kita ada di sini. Oke, pertama perhitungan lisan. Peraturan ini selalu akan digaung-gaungkan atau selalu akan ada terus. Bahkan nanti kalau kapanpun ini karena perhitungan lisan fondasinya ini, yaitu lakukan tindakan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya, maksudnya adalah yang paling kiri perkalian dulu atau pembagian dulu. Nah, yang paling kiri berarti dikerjain. Entah pembagian dulu atau perkalian dulu. Habis itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini juga secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, contoh ada lihatnya contoh ini. Nah, soal yang ini, tindakan apa yang terakhir yang dilakukan contoh nomor 6? Ada yang mau jawab? Tindakan terakhir. Perhitungan apa yang harus dilakuin di nomor 6? Terakhirnya apa?
Nomor 6. Yang terakhir itu apa? Ayo nggak usah malu-malu. WhatsApp boleh, langsung ngomong boleh. Yang nomor 6. Tindakan terakhirnya apa teman-teman? Ali jawab nih. Kurang, benar. Pengurangan. Ini nomor 1 perkalian. Yang paling kiri kan perkalian tuh. Habis itu pembagian. Nomor 2, habis itu perkalian ini. Karena ini lebih kiri daripada yang ini. Jadi ini 2, ini 3. Terakhir pengurangan. Oke, benar. Nah, ada soal lagi nih. Sebutkan bilangan contoh yang operasi pertamanya pembagian. Nomor berapa aja yang bilangan pertamanya pembagian? Bilangan pertama. Ya, 5. 5. Oke, pertama pembagian boleh. Dapat benar. Ada lagi? Kalian juga mau jawab juga boleh? Yang pertama pembagian. 3. 3. Oke, benar. Ada lagi ke 3 dan 5. Ya, cuma 2 itu doang ternyata. Lanjut. Yang terakhirnya pertama dan terakhir penjumlahan. Ada yang mau jawab? Yang bilang yang pertamanya pertama dan terakhir penjumlahan. Ayo, siapapun boleh jawab. Nomor 4. Nomor 4. Oke, benar nomor 4. Ada lagi? Pertama dan terakhir penjumlahan. 4 doang dah. Benar. Yaitu pertama yang di dalam kurung, yaitu plus. Kemudian pembagian, habis itu penjumlahan. Jadi pertama dan terakhirnya itu penjumlahan. Soal sekali lagi, operasi pertama dan terakhir perkalian. Salin mau bantu jawab kita? Pertama dan terakhir perkalian. 1. 1, oke benar. Ada lagi. Masih ada nih, masih ada. Ntar, nggak ding, nggak tahu. Bersatu ya? Ya emang satu doang sih. Benar sekali Salin. Oke, selanjutnya kita ke Algonova. Kita kerjain yang nomor 1. Dan yang nomor 1 itu, eh, oke, nomor 1 itu ada waktunya teman-teman, ada 20 soal ada waktunya. Jadi nanti kalau mengerjakan, kalau bisa agak sedikit cepat, karena itu ada waktunya tapi kita nggak lihat. Waktunya tinggal berapa, sayang sekali. Jadi kalau bisa dikerjain dengan sedikit lebih cepat. Jadi masukin jawabannya enter. Jadi cuma berapa menit gitu, 1 menit mungkin ya, untuk 20 soal. Tapi harus teliti, karena ini yang nomor 1 ini melatih ketahanan kita dalam mengerjakan materi materi soal. Yang 15. Oke. Harus sedikit lebih cepat karena nih soalnya ada detikannya tapi kita nggak tahu detikannya di mana. Jadi setelah jawab ketik enter baru bisa kebuka selanjutnya. Ada 20 soal. Nanti berganti-ganti gitu.
Oke, sudah selesai semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tahap utama, di sini kita langsung dihadapin dengan soal nomor 1. Rak buku memiliki 4 bagian. Setiap bagian berisi 9 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya dalam rak buku? Ada yang menjawab? 12. Belum benar, masih kurang tepat. Pelan-pelan, kamu terlalu cepat, Salin. Berapa? 36. Benar, 36. Nah, Salin terlalu cepat jawabnya. Jadi ada 4 bagian, kotaknya ada 4 bagian rak, kemudian setiap rak itu ada 9. Berapa jumlah seluruh buku dalam rak? Berarti total rak dikali 9. 9 kali 4. Atau 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 36. Kita lanjut. Amisya memetik 21 bunga aster dan mengumpulkannya menjadi 3 buket yang identik. Berapa jumlah bunga aster dalam satu buket? Jadi ini ada 21 total bunga, kemudian dibagi ke 3 keranjang yang sama banyaknya. Berapa setiap keranjang? 7. Nice. Jawaban yang tepat. 21 bagi 3. Lanjut. Nah, keren nih kelas ini. Pinter-pinter. Lanjut. 20 permen dibagikan kepada anak-anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 permen. Berapa banyak anak yang menerima permen? 5. Oke. 5. Ya udah. Jadi totalnya 20. Kemudian kalau setiap anak dapat 4, dibagi aja. 20 dibagi 4. Hasilnya 5 anak yang terima permen. Nomor 4. Nadi bermain dengan boneka. Ia menaruh 4 boneka bergaun merah jambu secara berderet. Lalu, di antara 2 boneka yang bersebelahan itu, dia menempatkan 1 boneka yang memakai gaun biru. Berapa banyak boneka berpakaian biru yang dimiliki Nadi? Ini yang kayak kemarin nih. Pakai rumus gitu dong. Ada rumusnya atau digambar juga boleh. Ada 4 merah jambu. Kemudian di antara boneka, dia 1 boneka biru ditaruh di 2 boneka. Berarti ini biru. Nah, berapa banyak boneka berpakaian biru yang dimiliki Nadi? 3. 3, benar. 1, 2, 3. Nah, ini ada rumusnya. Kemarin ini pertemuan berapa? Aku lupa ya. Jadi, yang mengapit, ini yang merah aku bilang yang mengapit. Kalau yang biru ini terapit. Mengapit dan terapit. Nah, mengapit berarti dia yang mengapit. Yang merah ini namanya yang mengapit. Kita beli yang mengapit. Dia yang mengapit emang. Kalau yang terapit, jadi dia terjepit. Nah, yang biru ini yang terjepit di antara yang merah. Rumusnya adalah untuk nyari yang terapit atau yang biru ini, jumlah yang mengapit, yaitu di sini kan 4, dikurangi 1, sama dengan 3. Kalau dari yang terapit menuju yang mengapit, tinggal tambah aja 3 plus 1, sama dengan 4. Jadi ini rumus yang kemarin nih, minus 1 atau di plus 1, gitu aja. Ini nanti kepake lagi. Nah, soal selanjutnya nih. Nih, 5 pohon ek ditanam di sepanjang gang. Di antara setiap 2 pohon ek ditanam 5 pohon birch. Berapa banyak pohon birch yang ditanam di sepanjang gang? Nah, ada yang mau jawab?
Hampir kayak tadi, tapi bedanya yang di celah, setiap celahnya itu nggak cuma satu, tapi 5. Nah, berapa tuh total pohon birch-nya? Jadi yang mau jawab nih, 8. B, 8. 8. Masih kurang tepat. Kita bahas, boleh? 6. Pertama ada berapa, Ali? 6. 6. Kurang keras, sorry. 6. 6. Kurang tepat. Kita bahas. 5 pohon ek. Segitiganya aku gambarin pohon ya. Aku anggap pohon segitiganya. Setiap, nah, ditanam di sepanjang gang. Di setiap 2 pohon ek, yaitu berarti setiap ini, kalau ada 2 yang mengapit, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, ditanam 5 pohon birch. Berarti di tengah-tengahnya ada 5 pohon. Aku tulis 5 aja langsung ya, daripada digambar. Nah, berapa ini? Dapat 5 plus 5 tambah 5 sama dengan 20. 20 pohon birch. Atau dengan rumus yang tadi, celah tadi, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan celahnya ada 1, 2, 3, 4. Atau 5 minus 1 sama dengan 4. Di setiap celahnya ini, yang terapit, itu kan jumlahnya 5. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi nggak usah digambar, pakai rumus minus 1, habis itu kali. Di yang terapit itu jumlahnya berapa ditanamnya. Nah ini kan ada ditanam 5 pohon setiap yang terapit. Maka 4 kali 5 sama dengan 20. Oke, ada yang tanya dulu ini? Paham? Minus 1 kali aja berapa jumlah yang diapit. Oke, kita lanjut. Nah, kayak gini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5 pohon ork. Kemudian di tengah-tengahnya ada 5. 5, 5, 5, 5. 5 kali 4, 20. Ceng, ceng. Nah, kalau ini. Batang kayu digergaji pada 2 tempat. Kayu batang itu digergaji menjadi beberapa bagian. Ini pertemuan 2 atau 3 nih? Atau pertama ya? Ada kayu digergaji di 2 tempat. Kayu batang itu digergaji menjadi berapa bagian? Nah, dia mau jawab lewat chat boleh. Ini aku gambar nih. Gambar kayu digergaji di 2 tempat. 1, 2. Kayu batang itu digergaji menjadi berapa bagian? Berapa nih? Udah aku potong nih. Yaitu jadi 1, 2, 3. Nah, benar, Selin. 3. Jadi 3 bagian. Ada rumusnya juga ini. Kan yang ada kayu, dipotong di 2 tempat nih. 1, 2. Untuk nyari hasil pemotongannya atau bagiannya, tinggal tambah 1 aja. 2 plus 1 sama dengan 3. Begitu juga dibalik kalau ada hasilnya, untuk nyari berapa kali dia motong, 3 minus 1 sama dengan 2. Jadi plus 1 minus 1 gitu doang. Nanti banyak banget di soal kayak gini. Jadi aku harap ini paham nih. Soalnya ngulang banget nih soal materinya. Oke, ada yang ditanyain? Tidak. Oke, kelas ini mah bisa-bisa nih. Lancar-lancar harusnya nanti. Asal teliti aja. Aku ngelihatnya kemarin tuh kalian tuh kurang teliti. Padahal seharusnya sih bisa ya. Tapi kurang teliti, terlalu terburu-buru. Dan jangan takut bertanya. Kalau soal, kadang soalnya itu bukan karena kalian nggak bisa,
Tapi emang kata-katanya kadang aneh di soal. Jadi tanya aja kalau nanti kebingungan dengan maksud soalnya. Oke. Tududung. Nah, nomor 7. Pita sepanjang 24 cm dipotong di tiga tempat menjadi potongan-potongan yang sama panjang. Berapa panjang satu potong? Ini analoginya masih yang sama kayak tadi, tapi bedanya ini dipotong dulu tiga tempat, kemudian dapat hasil setelah dipotong berapa potongannya. Nah, dibagi tuh. 24 dibagi itu. Ada yang mau jawab? 8. Wow, it's true, man. 8. Ini caranya. Tut. Dan bentar. Hmm? Oh, bukan 8. Sorry, aku juga salah. Ini nih. Tapi next try Ali udah berani jawab. Pita sepanjang 24 cm. Ini contoh pita dipotong di tiga tempat. Satu, dua, tiga. Berarti potongannya ada berapa ini teman-teman? 4. Empat, oke, empat. Itu dengan cara tiga potongan plus satu, sama dengan empat. Nah, berarti kan pitanya jadi empat bagian nih. Satu, dua, tiga, empat. Kalau totalnya 24 cm, setiap pita yang dipotong-potong ini berapa senti? Ada yang dapat? Ayo. 6. Benar. 6. Karena ini kan pertama 20, pertama dipotong tiga bagian, di tiga bagian, jadilah empat bagian. Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena dipotong dengan panjang yang sama, berarti jadi panjangnya sama kan? Bagi aja 24 dibagi 4 pita sama dengan 6 cm. Oke, dintanya dulu untuk soal ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini dia gambarnya tadi. 24 dipotong tiga tempat, hasilnya 4 bagian. Dan setiap bagian adalah 6. 24 bagi 4 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke Algonova. Kita kerjain nomor 2 sampai hmm, oke, nanti biar kita lihat. Semoga kalian bisa cepat sih. Tapi jangan buru-buru, yang penting bisa ngerjain langsung. Kalau udah nomor 2 nanti kita balik ke kelas dulu buat lanjutin materinya.
Itu solusi nomor dua itu perkalian teman-teman. Jadi yang diminta birunya, berarti itu birunya banyak celahnya dikali setiap celah berisi berapa biru. Nah itu dikali. Jadi kan kita tadi bahasnya celah tuh kuning yang mengapit, terapit yang biru. Berarti jumlah celah 1, 2, 3 dikali jumlah setiap celah yaitu 2 biru kali. Atau biru dikali jumlah celah deh. Setiap celah ada 2 dikali 2 biru dikali 3 celah. 2 biru dikali 3 celah. Kali itu titik.
Oh iya teman-teman ini nanti sampai jam setengah delapan ya yang nomor 2. Soalnya nanti masih ada materi lagi. Dan jadi nanti kalau yang nggak selesai bisa jadi PR. Jadi nggak usah buru-buru untuk nyelesain semuanya.
Oke, waktunya habis untuk nomor 2. Boleh berhenti dulu. Kita lanjut ke materi yang belum selesai. Nanti boleh dilanjutin habis kelas atau nanti kalau di soal-soal selanjutnya masih ada waktu, boleh balik ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Nah, selanjutnya, ini agak absurd teman-teman. Kita disuruh menerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Mars. Aneh nggak tuh? Absurd banget dah. Padahal kita nggak tahu di Mars ada orang atau enggak. Tapi di sini sebenarnya bukan intinya bukan kita benar-benar nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Mars. Tapi di sini kita akan belajar pola untuk merubah suatu kata dalam bahasa Inggris ke dalam kata lain. Nah, itu ada polanya. Contoh ini nih. Coretanku. Sebentar. Ini. Ini cat menjadi acai, kemudian car menjadi arcai, dan ini arm menjadi armhai, N menjadi Nhai. Jadi ini Inggris, ini Mars. Ini Inggris, ini Mars. Ada yang tahu nggak itu polanya gimana? Kenapa cat jadi acai? Kenapa arm jadi amhai? Ada yang tahu polanya? Ini kalau udah tahu polanya gampang banget teman-teman. Kenapa ini dulu deh, cat kenapa jadi acai? Ada apa ini? Apa yang diubah? Apa yang ditambah? Yang ditambah A sama Y. Benar. Kemudian apa lagi? Yang diubah R-nya. R di mana R? Yang cat dulu. Oh, cat. Ya, AY tadi benar. Kemudian berarti kan ini dipisah nih, AY tambahan. Nah, berarti ini cat jadi ATC. Kenapa jadi ATC? Apa yang dilakuin dari cat jadi ATC? T-nya, T-nya dipindahin. Benar, C-nya dipindahin paling belakang. Jadi ini sama nih, Kar. Thank you, Selin. Kar juga gitu. Ini C-nya dipindahin di paling belakang, jadi ARC ditambahin AY. Bus juga nih, huruf pertama dipindah paling belakang, USB tambah AY. Kalau yang ARM, ada yang tahu ARM ini diapain? Jadi ARM high? Ayo, boleh jawab via chat. Boleh, langsung boleh. Yang ARM kenapa jadi ARM high? Apa yang dilakuin itu? Ada yang mau jawab lagi? Simpel, itu lebih simpel tahu daripada cat tadi. Kenapa ARM jadi ARM high? Ada yang mau jawab? Yang ini nih. Saya mau jawab juga? Atau Ali? Kenapa ARM jadi ARM high? Ditambahin high. Benar, ditambahin high doang. Nah, yang cat tadi C-nya dibalik, tambahin AY. Dan kalau ini ditambahin HY. Nah, jadi yang kita tahu nih polanya, tapi kita bingung kapan ini dirubah yang huruf pertama dikasih belakang ditambahin AY, atau nggak usah diapa-apain ditambahin HY. Nah, ternyata deteksinya tergantung dari huruf depannya. Kalian tahu nggak huruf vokal? A, I, U, E, O, itu kan huruf vokal. Huruf vokal. Nah, contoh nih A, E, U, E, I, E kan huruf vokal. Yang huruf vokal, tulis saja tulisannya, nama ini ditulis saja use, N, kemudian isi jadi isi, ditambahin HY doang. Idea ditambahin HY juga.
Evening ditambahin HY. Untuk yang depannya huruf vokal A, I, U, E, O. Tapi yang depannya non huruf vokal, kayak ini, cat atau ki ini ditaruh belakang K-nya. Jadi EYK ditambah AY. Gitu doang polanya. Jadi pertama deteksi dulu huruf pertamanya, huruf vokal atau enggak. Kalau pertamanya huruf vokal, berarti pakai HY doang. Tapi kalau enggak huruf vokal, huruf pertamanya dipindah paling belakang ditambahin AY. Gitu doang. Ada yang mau oke? Ada yang mau jawab ini? Dok jadi apa? Chat boleh, bicara langsung boleh. Atgoya. Coba di satu huruf Pak Salin. Pertama apa? Huruf yang dok ini. Ini huruf pertamanya huruf vokal nggak? D. Enggak. Enggak, berarti dia pakai yang ini, cai ini kan. Berarti yang pertama nih yang ditulis apa? Habis itu G, habis itu terakhir D, yang huruf pertama dikasih belakang ditambahin AY. Oke, selanjutnya Ali, yang food mau jawab yang food? Food, kata depannya huruf vokal nggak? Enggak. Oke, malah jawab Selin. Huruf vokal nggak Ali? Yang food ini. Kata depannya vokal nggak? Food. Vokal kan cuma A, I, U, E, O. Dia vokal nggak? Enggak, benar. Berarti dia pakai rumus yang mana? Yang kayak cat atau yang kayak arm? Cat. Ya, kayak cat. Berarti tulisnya apa nih yang food? Huruf pertamanya apa? Oh, benar. Terus? Tulis aja nggak apa-apa. Coret O. O. O lagi, benar. Terus? D. Terus? F. Kemudian? A. Y. Oke, benar sekali. Oke, habis itu as. Ada yang mau jawab as? Jadi apa? AY. Tulis coba deh. Aku malah nggak dengar kalian ngomong apa. Tulis coret-coret boleh. Ada yang mau jawab, tulis dimanapun boleh. Jawab yang as. Lewat chat boleh, coret-coret boleh. Dua orang dia mau nulis nih. Ya. Ingat kata depannya ini vokal nggak nih? Ayo. ASK. Nah, kalau kata depannya A, I, U, E, O, ada vokal, dia pakai rumus yang mana? Yang rumus cat atau rumus am? Nah, rumus am berarti jadinya A. Ini coret. Ini suretannya gimana? Atau enggak satu nih, yang satu as, yang satu angkel, yang Selin as, yang Ali angkel. Ini Ali, ini as untuk Selin. Coba jawab di sampingnya. Coretin aja. Setelah mengetahui bahan-bahan, ibu mulai menyiapkan semuanya. Dia mencampur tepung, menambahkan tepung, dan membentuk adonan menjadi bulatan kecil. Lalu merebus adonan itu dalam air panas. Tak lama kemudian, mereka menyajikan hasilnya di meja. Ibu tersenyum sambil menyerahkan piring itu kepada menantunya. Coba, apakah rasanya sama? Ada yang lihat Bahan, ini racin ya. seperti masakan ibu saya di rumah. Ibu berkata, kalau begitu setelah makan, ibu punya kejutan. Kita ke rumah orang tuamu. Menantu terkejut dan senang. Dia membantu menyiapkan barang ke mobil bersama mertua dan Oke, bener Ali. Bener Selin. Wah, berarti udah paham nih. Gak usah kita kerjain semua karena nanti langsung aja kita kerjain soal-soal ini di Algonova.
Berarti aku anggap udah paham semuanya. Tinggal huruf pertama, huruf vokal atau enggak. Nah, kalau huruf vokal, gunain rumus huruf vokal. Kalau tidak huruf vokal, gunain rumus yang tidak huruf vokal. Kita lanjut. Nah, lanjut. Ini tambah banyak banget dah. Ini aja semua dibahas dia. Kalau kita bahas semua, nggak selesai kita. Selanjutnya mana sih? Cuma 2 soal doang. Ini dia bahas semua. Nah, ini yang selanjutnya. Yang lebih ribet. Tidak ada angka di planet Epsilon. Jadi semua angka ditulis dalam kata-kata. 2 contoh yang dipecahkan dengan benar diberikan ditulis dalam bahasa planet Epsilon. Semua kata menunjukkan angka kurang dari 5. Ada yang bisa nebak nih, angka ini angka berapa, ini angka berapa, angka berapa, angka berapa, angka berapa, angka berapa. Kemudian buat Angka ngerjain. 0. Yang mana yang 0? Ini. Yang ini? Iya. Enggak, ini enggak 0. Ini satu kombinasi dia. Jadi kita suruh nebak ini angka berapa. Clue-nya ada di sini nih. Semua kata menunjukkan angka kurang dari 5. Berarti angkanya itu cuma terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, di antara angka-angka yang aku kotak-kotakin ini, mana 1, mana 2, mana 3, mana 4, mana 0? 1 ini 1. Yang mana? Coretin dong, aku nggak tahu kalau yang ini. Mereka ngeluarin 2 latte. Kok sedikit? Yang mana yang 1? Itu berapa? Oh, Ali itu berapa Ali? 2, oke. Semua yang hurufnya sama berarti coretin aja 2. Bener Ali, yang itu 2. Itu enak Ini saya lihat tadi bilang 1. Salah. Tapi Ali bener nih, ini 2. Kenapa dapat 2? Nah, kemarin yang jawab kemarin juga gitu, mirip kata tuh. Akhirnya jawabnya 2. Padahal bukan itu. Oh, bener Selin itu 1. Bener. Aku nggak tahu Selin kenapa bisa jawab 1 itu, tapi itu bener Selin. Nah, ini 3. Salah Ali. Ya, ini bukan 3. Tapi 2 tadi benar. 3 yang itu salah. 4 benar, yang ini 4. Ini 4 benar. Jadi ini 2, 1. 2, 1, ini 3 ya? Ntar aku malah jadi salah yang aku. 4 kan yang ini. Ya. Jadi gini, cara berpikirnya. Kita hapus dulu coret-coretannya ya. Sorry, aku hapus. Tadi beberapa kalian udah bener jawabnya. Kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya ini bukan kata tuh nih, tapi gini. Angka berapa yang dibagi angka tertentu jadinya angka itu tersebut. Nah, yang paling masuk akal itu adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi ini 4, ini 2, ini 2. Kalau yang ini 2 ditambah berapa sama dengan berapa? Nah, karena 2 ini udah diambil, 4 udah diambil, berarti kan ini 1, ini bisa 1, ini bisa 3. Tapi ini kan nggak mungkin ini 3 sama dengan 1. Berarti di sini 1, di sini 3. Gitu, selesai. Ini jawab pikirnya adalah berdasarkan ini nih. Jadi kalau dibagi, yang masuk akal ini 4 dibagi 2 biar hasilnya sama. Kan ini sama ini sama. Oke, habis itu penambahan. Oh, kalau ini 2, berapa ya? Masa aku masukin 3? Nggak mungkin. Jawabannya di sini cuma karena angkanya cuma 0, 1, 2, 3, 4. Jadi terbatas banget. Jadi masukin aja angka-angkanya biar dapat kombinasi dari operasi matematikanya. Habis itu, kalau udah gini, mau yang jawab ini berapa nih? Yang bawah ini. Tadat. 4. Yang ini berapa nih? 4. 3 ditambah 1, 4. Benar kalian. Habis ini, 2 ini gampang banget nih. 2, 4. Yang ini. 7. Berapa nih? 7. 7. Enggak. Ayo, ini pengurangan loh. Nggak mungkin Oh 7. iya. Ayo, nggak teliti. 4 dikurangi 3. 3. Oke, 4 kurangi 1, 3. Gitu doang. Oke, kita lanjut.
ke Algonova. Nanti soalnya kayak gini semua, jadi jangan khawatir. Di nomor 3 emang agak aneh soalnya. Nanti bahasanya lebih aneh lagi tuh. Jadi ada di atasnya itu nanti contohnya. Rumusnya dipelajari dulu baru nanti diimplementasiin di bawah. Karena nggak semua rumus itu sama kayak yang di presentasi. Jadi dibaca pelan-pelan. Yang nomor 2 ini ditulis angka, maksudnya angka dalam angka kita. Do itu angka berapa, tin itu angka berapa. Jadi kita harus deteksi. Eka kali Eka sama dengan Eka. Nah, berapa kali berapa hasilnya angka itu tersendiri. Nah, itu nanti Eka-nya angka berapa. Kemudian Eka plus Eka sama dengan Do. Berarti Do-nya berapa. Gitu. Berapa kali berapa hasilnya angka itu sendiri. Itu berapa ya? Jadi ngerjainnya berdasarkan atas ini. Jangan nggak usah urut nomor yang ini. Eka dulu berapa, habis itu dapat do, habis itu dapat tin, habis itu dapat kar. Dua kali dua. Kar. Dua itu dua. Masa?
Yang udah selesai boleh lanjut nomor 4. Yang udah selesai boleh lanjut nomor 4.
Yang nomor 4 sampai 10 teman-teman. Jadi ada sekitar 12 menit lagi untuk nomor 4. Aku harap cukup untuk ngerjain semua soalnya. Kalau nanti belum selesai, kita jadiin PR.
Oke, udah selesai semuanya teman-teman. Kita balik ke stop share screen-nya. Kita tutup kelas ya. Kalau udah selesai semuanya. Oke, tadi Algonova coin udah aku kirim. Jadi kalian bisa belanja. Tapi kayaknya yang kebuka untuk belanja cuma sedikit. Nggak tahu kapan tuh diupdate. Tapi ya lumayan. Kalian udah dapat lumayan banyak. Udah dapat berapa ya? 400-an lebih. Jadi nanti kalau pas koinnya bisa ditukarin, jadi kemungkinan kalian udah dapat banyak. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ngerangkum hari ini kita belajar apa aja? Halo, lewat chat boleh. Salin mau jawab? Belajar apa aja kita hari ini, Salin? Atau Ali boleh? Lewat chat boleh. Langsung ngomong boleh. Perhitungan lisan. Oke, benar. Ini emang materinya perhitungan lisan, tapi lebih spesifik. Materi apa aja yang kita udah pelajari? Baik di perhitungan lisan, ilmu bahasa. Iya, benar ilmu bahasa. Tapi lebih dalam lagi, apa aja? Di ilmu bahasa belajar apa? Kemudian di tahap utama tadi belajar apa? Di sini kita juga belajar berlatih bicara, teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu. Di sini bebas kita melakukan kesalahan, bebas untuk berbicara, jadi nggak usah malu. Ada yang mau ngerangkum hari ini belajar apa aja? Kata-kata bahasa Inggris Mars. Benar. Kalau tadi kata-kata bahasa Inggris Mas, kalian pasti udah bisa semua sih. Tadi dibedain apa nih? Huruf depannya. Huruf vokal dan non-vokal. Kalau huruf vokal ada rumusnya sendiri, depannya huruf vokal. Kalau yang non-vokal ada rumusnya sendiri. Itu tadi bahasa. Dan kalian babat habis itu soal yang bahasa keren-keren. Di ilmu tahap utama, tadi kita belajar untuk pembagian sama perkalian. Kalau yang pembagian perkalian lancar, tapi ya, ada yang mau Tadi jawab? tadi mana? Aku apa aja hari ini? Oke. Tapi tadi aku lihat beberapa teman-teman itu masih ada kesulitan dalam memahami soal cerita, di mana tadi kalau yang mengapit dan terapit itu kadang masih salah. Jadi ingat yang mengapit itu untuk dapat yang terapit yang dicari pertama cari celahnya dulu. Celah itu adalah spasinya. Jadi kalau ada bunga berapa bunga 5 bunga contoh. Nah, di antara 2 bunga itu kan ada spasinya tuh. Nah, di spasinya diisi berapa? Kalau diisi 1 berarti kita ngitung spasi kali 1. Tapi kalau misalnya di setiap spasi atau di antara 2 bunga itu ada 5 bunga, bunga lain, jadi spasinya dikali 5. Ya, itu benar. Terus kemudian tadi yang sama sebenarnya konsepnya kayak gitu doang. Kalau yang dipotong tadi misalnya ada kawat panjangnya 24 cm, kemudian dipotong berapa kali ya tadi? 4 kali potong. Jadi kalau kawat di 4 kali potong berarti jumlah hasil pemotongan adalah 4 plus 1 ada 5. Itu nggak bisa ya. 3 aja deh. 3. 3 berarti dipotong 3 tempat untuk kemudian dapat bagian berapa setelah dipotong dapat berapa bagian. 3 plus 1 dapat 4 bagian dan diminta setiap bagian berapa panjangnya tuh. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi aku harapin eh, gini teman-teman, kalian itu kalau belajar aku saranin jangan hanya di les-lesan. Jadi habis les ini di-review lagi soalnya. Misalnya kalau nggak tahu WA aja ke Kak Didit atau ada pesan itu tanya, Kak ini caranya gimana? Jadi walaupun salah nggak apa-apa, yang penting dipelajari sampai ngerti. Oke? Karena belajar itu memang belajar matematika itu kuncinya satu, konsisten untuk berlatih. Nggak ada yang lain. Jadi nggak harus cepat-cepatan pinter, nggak harus cepat-cepatan bisa, tapi konsisten belajar. Karena itu kuncinya. Dimanapun kalian berada nanti, konsisten adalah kunci dari mendapatkan skill tertentu, baik matematika atau bidang lain. Olahraga pun juga gitu kan. Oke.
sebelum aku tutup, ada yang ditanyain dulu? Halo, ada yang tanyain dulu? Tidak, Selin. Ali tidak juga. Oke, kalian kok banyak diam hari ini, kenapa? Aku nggak tahu. Oke, nggak, tidak semua. Kalau nggak ada yang ditanyain, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih telah hadir, jaga kesehatan. Aku harap kalian enjoy dengan matematika, karena matematika adalah dasar dari semua mata pelajaran nanti di jenjang selanjutnya, SMP SMA, bahkan nanti kuliah. Nggak bakal lepas dari matematika. Jadi, enjoy dengan matematika walaupun belum mahir, tetap berlatih. Oke, hari ini cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih telah hadir. Jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.